Tadi kalau kamu mengatakan transparansi dan komunikasi, APBN itu setiap bulan kita sampaikan ke publik. Ini loh pendapatan negara, ini loh belanja negara. APBN itu dibahas di DPR dari mulai T-1. Jadi APBN 2026 kita sudah bahas dari mulai bulan Maret yang disebut kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, dari mulai asumsinya, dari mulai alokasi anggarannya, berapa utang atau defisit. Jadi jangan dikira bahwa APBN itu seenak pudelnya Sri Mulyani. Tapi kan kalau media sosial kan nggak lucu kalau bilang Kementerian Keuangan wah nggak enak gitu, nggak terlalu populer dibandingkan Sri Mulyani. Enak kan ngumpulin Sri Mulyani. Jadi kalian semuanya untuk membaca harus melihat sumber yang lain. Ada yang viral, kalian cek ke tempat yang official. Kalau viralnya di media sosial, lihat media sosialnya Kementerian Keuangan. Dia ngomong apa? Lihat publikasi Kementerian Keuangan. Sehingga jadi mahasiswa tidak mudah disapu oleh medsos. Kalian punya pengetahuan, kalian punya keahlian, kalian punya pendirian. Komunikasi kita lakukan, namun dalam politik bisa saja sesuatu yang disebutnya bagus, kayak saya kasih contoh, sekalian minum. Ya, siapa di ruangan ini yang melihat air ini setengah kosong? Siapa? Gak ada yang lihat. Air ini gak penuh kan? Ada yang lihat air ini setengah kosong? Ada yang lihat ini setengah penuh? Kalian baru masalah air aja udah lemes dan gak berani beropini. Siapa yang lihat ini setengah kosong? Siapa yang lihat setengah penuh? Hal yang sama, dua-duanya nggak salah. Jadi kalian nggak usah perlu untuk wah nanti kalau saya bilang setengah kosong saya dianggap pesimis. Dan juga fakta ini dari air yang sangat faktual seperti ini, orang saja bisa berbeda pandangan. Dari perbedaan, oh kamu bilangnya setengah penuh, pasti kamu berasal dari suku ini, kamu pasti dari keluarga ini, pasti kamu motifnya kayak ini. Oh kamu yang bilang setengah kosong, pasti kamu orangnya provokator, kamu kan berantem lah, lupa pada yang lagi dua-duanya bener aja. Ya kan? Itu baru air di gelas yang so simple. APBN yang kalian lihat tadi is so complex. Mau ngomongin anggaran pendidikan kita, dari mulai kita memberikan anak usia dini, anak sekolah, mahasiswa, pasca sarjana, dosen, guru pegawai negeri, guru bukan pegawai negeri, kan banyak sekolah swasta, memang banyak. Ini saja begitu sangat kompleks. Sehingga tadi kita mengatakan katanya anggaran pendidikan 750, kenapa Kementerian Pendidikan hanya 191 dan Kemendikbud hanya 91 triliun. Yang lain gimana? Bu ditilap ya Bapak Ibu ya. Ada anggaran pendidikan ditransfer ke daerah karena sekolah SD sampai SMP, SMA itu adalah pemerintah daerah. Biaya operasi sekolah, gaji guru itu masuk ke APBD. Karena memang pemerintahan kita ada yang namanya desentralisasi dan otonomi daerah. Jadi saya akan sampaikan, Victor, kalau transparansi kita iya, tapi komunikasi saya pengen dengar dari kalian. Ayo bantuin saya gimana cara mengkomunikasikan. Ini teman-teman atau pejabat yang di depan ini, mereka tahu, kadang-kadang makanya saya sampai bilang, saya tahu kalian tahu, tapi orang lain nggak tahu. Bikin mereka tahu. Tapi teman-teman nanti bilang, Bu mau dikasih tahu kalau udah gablet dan nggak senang sama ibu ya nggak
nggak mau tahu aja. Ya nggak apa-apa, kasih tahu aja karena masih banyak yang nggak dapat, masih banyak yang mau dengar. Jadi komunikasi publik is all about teknik, substansi, politics. Itu saya rasa perlu untuk kita bahaskan. APBN is not about technical, tidak semuanya technical dan teknokrasi. Hillary tanya, gimana koperasi merah putih desa bisa berjalan efektif dan bagaimana mitigasi resiko macetnya. Itu juga yang kita pikirkan. Koperasi di desa dimiliki oleh warga desa. Untuk supaya warga desa bisa harmonis, bekerja sama, bekerja baik, kita beri insentif. Kalian akan diberikan ini modal awal, tapi supaya modalnya tadi tidak hilang, kalian bilang resiko macet, kalian harus sama-sama mengawasi. Makanya kita membuat peraturan Menteri Keuangan. Kalau sampai salah, kalian akan diintercept. Yaitu dana desa kalian nanti dipotong loh. Marah kan desanya. Makanya kalau membuat policy pasti ada yang senang, ada yang enggak. Pengennya dapat duit tapi nggak ada tanggung jawab, kan kayak gitu. Kita bekerja sama dengan Menteri Desa, Menteri Koperasi, pemerintah daerah, PKN STAR kalau mau bikin latihan desa-desa monggo. Karena saya ingat beberapa Natalis yang lalu saya diundang ke sini, PKN STAR bikinkan latihan untuk desa-desa. Moga-moga itu dijalankan. Kemudian di Aprilianto, sesudah kesepakatan dagang Indonesia Amerika dengan pembelian komoditas, bagaimana dampak fiskal Indonesia dan saat melakukan efisiensi anggaran untuk MBG dan pembangunan prioritas lainnya. Pertanyaannya ada kemana-mana sih. Yang disebut perang dagang itu terjadi. Semua negara menghadapi. Maka Indonesia harus menyusun strategi. Kepentingan kita apa? Meminimalkan dampak tersebut. Itulah yang dilakukan. Indonesia dapat 19%. Sama seperti tadi komentarnya. Wah udah susah-susah dapatnya 19. Ada yang dapat 15. Ada India yang dapat 50 nggak dikomentarin. Ada Jepang yang dapat sekian nggak dikomentarin. Poin saya, public policy selalu mengundang komen. Dampak ke Indonesia, kalau kita mendapatkan komoditas yang bagus dengan tarif rendah atau nol, terutama pangan, ya itu bagus untuk Indonesia. Tapi Indonesia kan tidak ingin impor semuanya, makanya kita juga punya kebijakan ketahanan pangan atau swasembada pangan. Maka kita berimbang sambil kita menjaga hubungan, tapi juga kita kurangi ketergantungan kita. Marcelita, strategi fiskal mempercepat transisi energi. Transisi energi itu salah satu kendala yang paling besar karena subsidi BBM dan listrik begitu besar. Dan BBM sama listrik itu semuanya non-renewable. Untuk membangun renewable berarti butuh pembangunan pembangkit baru, bahkan sampai berbagai modal untuk transmisi, distribusi. Kita perlu membuat policy. Kalau listrik yang non-renewable, oil dan gas dijual murah dengan subsidi, ya orang harus berubah. Tapi kalau kita mengurangi subsidi dari listrik, pasti masyarakat ngamuk. Jadi ini adalah mencoba membangun transisi secara smooth dengan edukasi, dengan tahapan, dan juga dengan keuangan negara yang memang harus dilakukan. Investasi duluan. Ya udah, kami masuk langsung. Bagaimana 720 triliun anggaran pendidikan MBG dapat berdampak nyata? YKL, kementerian lembaga juga perlu menjalankan. Jadi karena banyak kementerian keuangan itu karena kita menjelaskan APBN sering kemudian seolah-olah semacam tanggung jawabnya di Kementerian Keuangan. Padahal sebagian kalau sudah menjadi program,
Ya kementerian terkait yang memiliki program harus bekerja menjalankan program tersebut. Kita dukung dengan akuntabilitas dan dengan kapasitas. Sekolah rakyat, bagaimana memastikan efektivitasnya. Ini juga salah satu. Kementerian Sosial yang diminta banyak bertanya cara merencanakan dan menganggarkan. Untuk hal-hal yang sifatnya pengelolaan keuangan negara kita bisa bantu. Namun at the end of the day, policy dan program yang dimiliki atau diampu oleh menteri dan kementeriannya, mereka harus bertanggung jawab. Wahyu Handika, ini fragmentasi. Oh, sudah sana ya temannya. Bagaimana mencapai growth 8% pada saat menghadapi suasana global perang dagang? Ya tadi, untuk growth, APBN memiliki fungsi yang luar biasa penting, namun dia bukan satu-satunya instrumen. Growth itu terdiri dari konsumsi, investasi, ekspor, impor, dan government spending. Government itu melalui APBN. Konsumsi masyarakat, kalau masyarakat lesu kita bisa memberi beberapa insentif, tapi tidak menggantikan, seperti beli rumah tidak dipungut PPN, seperti pergi naik kereta atau pesawat tidak dipungut PPN sehingga tarifnya bisa turun. Itu semua bisa dilakukan dengan menstimulasi, tapi tidak menggantikan. Investasi penting, makanya membangun iklim investasi yang baik itu sangat luar biasa penting. Biasanya yang membuat investasi males adalah regulasi dan birokrasi. Dan kalian semuanya yang duduk di sini nanti kalian adalah akan menjadi birokrat. Kalau kalian nanti hidupnya menyusahkan pengusaha dan investor dengan aturan yang gak jelas, ya kalian mematikan ekonomi, gitu ya. Kemudian ekspor sangat tergantung dari pasar, tapi kita bisa memberikan capacity building, kredit ekspor, penjaminan ekspor. Terakhir mungkin ini ya, masih banyak lagi, ada 10 sebetulnya. Perlindungan sosial, tapi kenapa rasio Gini dan kemiskinannya turun dan tidak turun cukup banyak? Dengan belanja sosial yang banyak, tapi kok kemiskinan dan ketimpangan nggak turun banyak. Pertama karena banyak juga dari bantuan sosial itu targetnya tidak tepat sasaran. Makanya sekarang dibuatlah data Z. Yang kedua, memang banyak bantuan sosial melalui subsidi itu mendistorsi market sehingga tidak menyebabkan pasar itu bergairah. Nah ini juga menjadi salah satu tantangan bagi kita mendesain bantuan namun tidak membuat orang menjadi lemah. Berbagai kebijakan empowerment seperti dari sekolah rakyat, memberikan beasiswa itu tujuannya adalah untuk empower, memperkuat. Saya rasa itu yang terakhir mengenai kemiskinan dan sektor formal. Bagaimana Kemenku memperluas sektor formal tanpa meninggalkan kesejahteraan pekerja informal. Ini pertanyaannya dari Tri Alam Syah Kurnia. Ya. Tapi Tri Alam Syah Kurnia itu exactly yang selalu dilema. Gimana ya caranya saya bisa sekolah maju tanpa meninggalkan orang tua saya? Gimana saya mandiri tapi tanpa saya tidak meninggalkan orang tua saya? Itu kan sama seperti kalian di dalam hidup pribadi kalian punya banyak dilema seperti itu. Kalau menjadi formal tidak berarti informalnya ditinggalkan. Tapi informal untuk menjadi formal dia juga perlu untuk diberi edukasi, pemberdayaan. Umpamanya kita memberikan UMI, mana PIP, Pak Ismail nih, dia itu yang ngasih kredit 5 juta, 10 juta kecil. Tapi itu adalah semuanya sektor informal. Tapi kita juga memberikan insentif yang gede seperti hilirisasi. Maka APBN itu ada di hampir semua lini. Saya rasa itu karena semua udah bisa, bidan saya bisa, yang di sana bisa, sopir saya aja udah duduk di depan itu. Saya ingin tutup dengan menyampaikan terima kasih pertanyaannya
dari kalian banyak dan bagus-bagus, menggambarkan bahwa kalian mengikuti isu-isu yang ada di publik. Itu adalah tanda-tanda bahwa PK Instan terus harus connect dengan isu APBN, keuangan negara, bagaimana debat publik. Saya akan minta supaya teman-teman ini, PK Instan dari para gurunya, para dosennya, dan mahasiswanya bikin aktivitas yang bagus secara fisik, ada olahraga, ada seni, ada berbagai minat yang lain, tapi juga secara intelektual kalian juga harus makin dilengkapi, di-equip. Makanya bikin debat antar, misalkan dibikin antar kamar, antar, kalau di dulu ke Harry Potter, kalian nonton Harry Potter nggak? Udah ada ya? Ya tapi namanya nggak usah nama ke Inggris-Inggrisan, namanya ke Indonesiaan, ada kelompok Sri Mulyani, ada kelompoknya. Terus kalian berdebat, nggak apa-apa, berdebat untuk men-scrutinize, menguliti APBN, dan kalian akan merasakan oh ternyata membuat, menyusun, mengelola, menjelaskan, mendefense APBN itu adalah suatu pekerjaan yang luar biasa, dan itu bukan untuk kita, semuanya adalah untuk masyarakat dan perekonomian Indonesia. Kalian disiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Selamat belajar, selamat Dies Natalis yang ke-10, yang tadi temanya adalah apa tadi? Prakarsa, Cipta Prakarsa, apa Dharma tadi? Apa lupa? Itu kira-kira sama lah. Dasar, prakarya, prakarsa. Prakarya itu pelajaran kita waktu SMP. 10 prakarsa berarti inisiatif. Citra itu adalah citra, image kalian. Abipraya adalah future. Ya. Jadi kalian 10 inisiatif kalian untuk meningkatkan citra di dalam rangka untuk menjawab tantangan-tantangan masa depan. Selamat menjawab tantangan-tantangan masa depan. Terus berkarya dengan baik dan terus jaga kampus kalian dan jaga kehidupan kampus selalu positif, kritis, konstruktif, dan terus menjadi bagian dari solusi negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.